Jika orang muda itu dituntut untuk membayar 10% setelah menjual segala harta miliknya, maka orang muda itu akan membayar dengan apa dan dari mana sumbernya? Jelas orang muda itu akan mencuri atau merampok atau meminta-minta di pinggir jalan. Itu bisa saja terjadi untuk membayar perpuluhan. Hai semua, kenapa sih perpuluhan diributin? Menurut saya, perpuluhan itu cuma diwajibkan kepada orang Israel saja. Karena perpuluhan itu adalah nasarnya Yakub. Yakub bernasar untuk memberikan 10% dari seluruh pendapatannya, harta miliknya kepada Tuhan. Jadi orang yang bernasar saja yang wajib membayar perpuluhan. Jika ada pendeta saat ini yang menyuruh anggota jemaatnya untuk membayar perpuluhan, maka itu berarti bahwa pendeta tersebut memaksa warga jemaatnya untuk bernasar. Sekarang saya mau ajak untuk berpikir logis dan berpikir kritis. Mari kita baca Matius pasal 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Orang muda tersebut disuruh untuk menjual seluruh hartanya, kemudian dibagi-bagikan kepada orang miskin. Orang muda itu akan jatuh miskin, sementara orang miskin yang menerima harta orang muda akan menjadi kaya. Demikian pun juga pendeta yang menerima perpuluhan akan menjadi kaya, dan jemaat yang disuruh bernasar akan jatuh miskin. Dan akibatnya adalah anggota jemaat akan semakin melarat, anggota jemaat akan menghujat Tuhan. Jika orang muda itu dituntut untuk membayar 10% setelah menjual segala harta miliknya, maka orang muda itu akan membayar dengan apa dan dari mana sumbernya? Jelas orang muda itu akan mencuri atau merampok atau meminta-minta di pinggir jalan. Itu bisa saja terjadi untuk membayar perpuluhan. Oleh karena tadi disuruh pendetanya untuk bernasar membayar 10%. Lantas orang muda itu akan membayar nasarnya dengan apa? Karena hartanya telah habis. Tapi Yesus berkata, "Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Itu berarti saudara-saudara, perpuluhan yang terutama adalah menjadi pengikut Yesus. Bukan membayar dengan uang, bukan membayar dengan harta. Tapi setelah menjadi pengikut Yesus, maka tidak ada lagi perpuluhan. Jadi berbahagialah orang yang pada hari ini bernasar untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Petrus, Yohanes, dan murid-murid Yesus yang lain menjadi pengikut Yesus dengan tidak memiliki harta benda, tidak punya kekayaan. Di dalam Alkitab tidak pernah diceritakan sekian banyaknya kekayaannya Petrus, sekian banyaknya kekayaannya Yohanes, sekian banyaknya kekayaannya Andreas, tetapi menjadi pengikut Yesus. Oleh karena itu,
dia tidak perlu lagi membayar perpuluhan. Jadi orang Kristen pada saat ini yang telah menjadi pengikut Yesus yang benar, betul-betul beriman kepada Yesus Kristus, maka tidak perlu membayar perpuluhan, tidak perlu bernasar, untuk membayar perpuluhan. Demikian pendapat saya. Kalau pendapat saya salah, anggap saja saya orang bodoh. Dan kalau pendapat saya benar, terima dengan baik. Terpujilah Tuhan yang punya firman. Amin.